Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Dilan, sang Observer of Life. Kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang bagaimana cara memanage stres. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa manajemen stres itu tidak begitu penting. Tapi benarkah seperti itu? Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana pentingnya manajemen stres, saya akan memulai sebuah cerita. Ceritanya begini. Suatu kali ada di suatu tempat di daerah pedesaan, dokter tua ternama, ya, pasiennya ramai. Ya, setiap hari kunjungan pasiennya 50-100 orang. Ya, padahal dia dokter umum. Singkat cerita, bertahun-tahun dia melakukan tugasnya sebagai dokter menolong pasiennya. Sampailah ketika anaknya sudah menjadi dokter seperti dia. Dan dia ingin memberikan kesempatan kepada anaknya untuk praktek menggantikan dia sesaat. Dia katakan kepada anaknya, "Nak, kamu gantikan peran papa sebentar ya. Papa mau jalan-jalan keluar kota. Ya, paling seminggu 2 minggu lah. Kamu yang menggantikannya, oke? Baik." Singkat cerita, bapak itu pergi keluar kota dalam waktu 2 minggu. Kemudian kembali. Dan dilihatnya di ruang praktek ini tetap ramai. Angka kunjungan pasiennya tetap ramai. Kemudian dia senang. Oh, berarti anaknya mampu untuk menggantikan peran dia. Malam harinya, ketika praktek sudah tutup, dia tentunya ingin mengetahui bagaimana kesan-kesan anaknya selama praktek menggantikan peran bapaknya ini, kan begitu. Gimana? Ya, anaknya dengan meluap kegembiraan dia mengatakan, "Wah, keren Pak, pasiennya rame, banyak pengalaman baru, dan ternyata Pak, Bapak ingat ada satu pasien yang mana pasien ini adalah pasien yang saya lihat direkam medisnya itu berulang kali datang dengan keluhan yang hampir sama, rutin, seminggu sekali ada datang kunjungan. Nah, ternyata Pak, setelah saya gali informasinya, Bapak ini orangnya rentan stres Pak." Ya. Nah, saat itu keluhannya Bapak atasi dengan obat-obat simptomatis saja. Setelah saya gali informasinya, ternyata penyebabnya adalah rentan stres. Kemudian saya ajarkan bagaimana cara memanage stres. Apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, sampai saat ini semalam baru dia ngabari Pak. Keluhannya sama sekali tidak lagi muncul. Dan dia betul-betul bisa merasakan ketenangan hatinya. Bapak itu terus terkejut, terpana dengan jawaban anaknya. Bukannya senang ketika anaknya bisa mengobati pasien langganannya, terus dia berkata begini, "Aduh Nak, kamu tahu, pasien itulah yang membuat kamu bisa menjadi dokter." Ini memang kesannya anekdot, lelucon, tapi sebenarnya ini masih banyak terjadi di ruang praktek yang Anda lihat di sekitar kita sekarang. Apa maksud cerita ini? Banyak penanganan kasus pasien itu hanya orientasinya pada keluhan atau simptom yang muncul. Ya. Nah, kalau ada orang yang stres, jantungnya berdebar, obatnya beta blocker atau obatnya untuk menghilangkan atau mengurangi detak jantung yang kencang. Tensinya naik karena stres, yang ditanganinya obat tensi. Gulanya naik karena stres, yang ditangani obat gula. Nggak bisa tidur, dikasih obat tidur. Nggak tenang, dikasih penenang. Kalau seperti itu penanganannya, maka pastilah sama dengan pola yang dilakukan Bapak tadi, dokter tadi. Dia hanya memberikan obat simptom. Pasiennya, mohon maaf, dijadikan ATM berjalan. Ya, dia datang mengeluh, tapi yang diatasi keluhan doang. Penyebabnya nggak diatasi. Nah, sekarang lihat gambar ini. Coba Anda perhatikan mulai dari atas sampai bawah. Apa yang Anda lihat? Gejala-gejala yang sangat banyak yang muncul diakibatkan karena stres. Jadi kalau penanganannya hanya orientasinya pada simptom, maka bisa dipastikan keluhan itu akan berulang. Analoginya adalah ada asap pasti karena ada api. Kalau Anda menghidupkan api
tapi tidak ada padamkan apinya. Kemudian dalam ruangan Anda penuh dengan asap dan Anda menjadi sesak napas atau batuk-batuk di dalam ruangan. Kemudian Anda keluar mencari dokter, mencari pertolongan. Terus dokternya mengatakan bahwa ya ini obat sesak nafas yang bagus, ini obat batuk yang bagus. Ya batuknya mungkin hilang, sesaknya mungkin hilang. Tapi kalau Anda masuk rumah lagi, ya batuk lagi, sesak lagi. Karena solusinya harusnya adalah padamkan apinya, bukan hanya hilangkan asapnya. Karena kalau apinya padam, maka otomatis asapnya hilang. Nah, maka itulah di awal video ini saya ingin menekankan kepada Anda bahwa sangat penting menguasai manajemen stres. Karena berbagai gejala-gejala yang muncul tadi itu bisa diakibatkan karena stres. Kalau Anda tidak mampu segera untuk mengatasinya, maka Anda akan terbelenggu dengan simptom-simptom yang muncul. Susah tidur, gelisah, jantung berdebar, ya kan, keringat dingin, keliengan, asam lambung naik. Nah, keluhan-keluhan itu diakibatkan karena pikiran. Kalau orientasi penanganan hanya pada simptom, maka pasti keluhan itu akan berulang. Kalau ketemu dengan orang-orang yang, ya mohon maaf, mengedepankan materialistik, maka pasiennya mau nggak mau menjadi rekening berjalan, menjadi ATM berjalan. Bagi Anda yang memiliki keluhan-keluhan itu, ayo upgrade. Jangan mau terbelenggu dengan keluhan, ya, karena penyebabnya pikiran. Bereskan dengan perbaikan pola pikir, dan disinilah Anda akan mendapatkan pembelajaran itu. Baik, ini video pertama. Semoga di awal ini Anda sudah mengerti bahwa pentingnya bagaimana belajar manajemen stres. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.